orangnya pemalu banget Kak. Jadi kayak penakut, gak, bahkan untuk misalnya ada ujian praktek nyanyi ini di depan kelas, aku tuh gak berani. Gak berani karena gak hafal liriknya. Bukan. tuh. Memang sih kalau OSIS itu capek ya, cuman aku sendiri tuh kayak menemukan apa ya, walaupun capek tapi orang-orang yang join organisasi itu terkadang mungkin nggak semuanya bisa diajak kerjasama dengan baik. Bajak laut gitu sih. Dia bilang kru bajak laut tuh gak perlu orang-orang yang kuat, tapi perlu orang yang punya tujuan yang sama. Sampai kelas 9 aku baru nyadar kayak kok misalkan gini-gini aja kayak nggak seru banget sekolahnya gitu. Terus aku tuh kayak kelas 9 udah nekat kelas SMA aku mau. Action. Ya, Hafiludin di podcast Bina Insani dengan teman-teman saya nih. Dari mana teman-teman? Dari SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Oke. Gimana perjalanan ke sini? Jauh nggak nih Bina Insani? Enggak sih, ya, kebetulan nggak terlalu jauh juga, kan kebetulan diantar sama guru juga kan, jadi ya lumayan menikmati lah perjalanannya. Oke. Nah sebelum itu mungkin kita kenalan dulu nih teman-teman sama teman-teman dari SMA 12 Negeri Bekasi. Yang pertama ada Kak siapa nih? Nama saya Syarefa Adrika Afril, biasa dipanggil Reva. Oh Kak Reva. Halo Kak Reva. Halo Kak Reva. Terus ada siapa nih? Aku Teuku Devrizal sih, bisa dipanggil Devrizal. Oh halo Kak Devrizal. Halo Kak. Terus ada siapa nih? Aku Imtiaz Homai Ramadhani, biasanya dipanggil Tias. Oke, Kak Tias. Ya. Halo Kak Tias. Nah, dengar-dengar nih teman-teman katanya dari OSIS ya? Iya benar ya. Nah, boleh dijelasin nggak di OSIS kalian kerjaannya apa? Terus kalian tupoksinya ngapain? Pasti kan beda-beda nih jabatan-jabatannya gitu. Dan di SMA 12 itu kegiatannya di kalian OSIS-nya ngapain yang memang bakal ada event besar gitu misalnya nantinya. Misalnya coba ceritain deh. Dari aku dulu kali ya, Kak. Boleh? Aku Syarefa sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 12 Bekasi. Kalau yang kita tahu, Ketua OSIS itu pastinya dia bertanggung jawab atas semua kerjaan-kerjaan yang ada di OSIS ya tentunya ya Kak. Pasti kita di sini saya ngebimbing teman-teman, ngerangkul teman-teman untuk bisa membentuk suatu organisasi yang kompak dan bisa mengerjakan tanggung jawabnya semua dengan baik gitu ya. Kalau di Devrizal sendiri? Kalau aku Devrizal sebagai Ketua Seksi Bidang 5, aku biasanya menjalankan proker-proker kita yang sudah terlaksana. Yang belum terlaksana, mungkin kayak kita juga ada Dubes Podcast, terus mungkin kayak MPLS nanti, kayak gitu-gitu sih Kak. Kalau Kak Tias biasanya? Aku Tias sebagai sekretaris 2, biasanya paling ngurus-ngurus surat sih ya Kak. Terus kalau misalnya rapat, bikin notulen, terus proposal ya. Iya, proposal ya, LPJ. Itu yang penting banget sebenarnya di sekretaris. Terus paling ngebantu Syarifah sebagai ketua OSIS gitu. Oh iya. Mungkin kalau event-event besar kebetulan kemarin kita baru aja, kalau yang besar itu kita baru ngejalanin ulang tahun sekolah ya Kak. Itu lumayan sih itu acaranya besar, kita pakai panggung segala macem, terus ada ngundang DJ juga kebetulan. Jadi itu adalah salah satu proker atau ya proker yang besar lah intinya dan memerlukan lumayan hektik ya dari segi apapun, dari persiapan, dana pun juga. Terus pokoknya tapi alhamdulillahnya walaupun mungkin besar banyak tapi untungnya kita bisa menjalankan dengan baik. Bisa selesai. Ya. Sukses lah ya acaranya. Iya, sukses alhamdulillah. Teman-teman sekolah juga pada enjoy lah kelihatannya ya karena pada happy gitu. Nah, kalian ini berarti di OSIS
bentar lagi selesai dong masanya ya. Iya bener banget Kak. Oh, Tinggal iya. berapa ya? November ya? November sih kalau misalnya kita Kalau sesuai- ngikutin tahun lalu ya. Kita demis tuh November. Jadi mungkin 5 bulan ya, 6 bulan lagi. Oh iya. Iya. Ya bentar lagi sih ya. Iya, karena udah mau 12 ya, kelas 12. Iya, udah mau kelas 12. Kita fokus. naik naik kelas 12 kan biasanya kalau kelas 12 tuh harus lebih fokus ke pelajarannya lah ya. Karena kan udah mau ke jenjang harus ninggalin iya, kayak gitu lah. Bener. harus lebih ke Si jenjang yang ekskul. lebih serius gitu. Heeh. Nah, dulu pas ini berarti masuknya dari kelas 11 masuk OSIS. Kita dari kelas 10. Oh, dari kelas 10. Kebetulan kita dari kelas 10 benar. Dari kelas 10 berarti hampir 2 tahun ya? 2 tahun. Iya, cuman iya 2 periode. periode tapi mungkin jabatannya beda kan. Oh, gitu kan. iya, iya. Nah, apa yang membuat kalian tuh dulu gue kayaknya harus ikut OSIS nih gitu. Oh iya. Apa Dari Syaril? Kenapa tuh? dari Kak Tias dulu kali, gantian Gati. Kalau aku tuh dulu ya, aku tuh dari SD sampai SMP lah ya. Aku tuh orangnya pemalu banget Kak. Jadi kayak penakut. Bahkan untuk misalnya ada ujian praktek nyanyi ini di depan kelas, aku tuh gak berani. Terus pas Gak berani karena nggak hafal liriknya tuh. Bukan. Oh, karena nggak ada, ya bisa jadi ya. Karena nggak Nggak ada, pede aja nggak gitu pede ya. aja gitu, takut gitu. Tapi apa liriknya? Apalah, jago sih nyanyinya. Coba dong. Apa coba nyanyi? Jangan sama lu. Gak boleh ya. Iya. Nah, terus pas SMP kan itu banyak presentasi ya. Iya. Terus aku tuh ngerasa kayaknya nggak mungkin nih kayak gini terus. Kayaknya harus keluar dari zona nyaman, nggak mungkin takut-takut terus gitu kan Kak. Terus ya udah akhirnya aku mulai berani nih presentasi gitu. Udah nggak ada rasa deg-degan lagi semenjak saat itu. Terus pas aku kelas 9, aku mikir, aduh kayaknya soalnya pas SMP aku gak punya temen kayaknya. Maksudnya Kasihan. jadi temennya cuma dikit gitu Itu loh. doang gitu ya. Iya, terus pas aku kelas 9, aku belum tahu kan mau sekolah di mana. Tapi aku udah kayak mikir kayaknya gue harus masuk OSIS deh gitu. Tapi tujuannya bukan buat famous atau gimana ya, karena emang pengen mengembangkan diri aja gitu. Dan pengen banyak temennya. Terus kesampaian nih masuk OSIS. Dan ternyata bener banyak temannya. Jadi aku dulu kelas 10 itu cuma aku doang OSISnya. Jadi aku bener-bener beradaptasi lagi sama teman-teman OSISnya gitu. Jadi aku bener-bener kayak beneran mencapai Bermanfaat tujuan ya. yang awal itu. Oh yes. Mencari teman gitu. Bener, Dan bener, aku deket nih sama 2 orang ini. Dan lain-lainnya juga deket. Iya. Udah gitu sih. Berarti intinya kalau kalian takut nyanyi di depan, ikutlah OSIS gitu ya. Itu awalnya sih Iya, ya. kalau nggak pede ya bisa dicoba. Nah, Ada kalau kamu bisa nggak, gimana? Bang? Kalau aku sih emang dari SMP mau banget dari OSIS, cuman kan waktu itu kan kita lagi COVID, jadi aku nggak dengar info kalau bakal ada penerimaan gitu. Jadi aku kayak keduluan mereka gitu. Jadi aku nggak daftar. Sampai kelas 9 aku baru nyadar kayak kok misalkan gini-gini aja kayak nggak seru banget sekolahnya gitu. Terus aku tuh kayak kelas 9 udah nekat kelas SMA aku mau OSIS gitu. Jadi pas masuk aku langsung kayak nyari-nyari tahu kayak OSIS kapan pendaftarannya gitu-gitu. Jadi aku langsung daftar buat kayak lebih kayak Tia sih. Aku juga pemalu gitu awalnya. Jadi aku mau nge-improve diri aku sendiri sih, Kak. Oh, oke, keren, Sama ya. keren. Ikutin. Maksudnya apa nih? Tapi kalian SMP udah saling kenal apa belum? Oh enggak. Oh, Kita belum. nih justru dari OSIS Kak. Oh, Kita udah deket. Kan nggak awalnya satu kelas juga? Enggak. Oh, iya, iya. bener-bener. Berarti OSIS menyatukan kalian juga. Bener. Kalau nggak ada kita bakal ketemu nggak sih? Iya. Nah, terakhir nih kayaknya dari ketua Wah. Kayak paling ini nih. menginspirasi Iya, nih iya, kayaknya. bener-bener. Kalau dari aku sendiri ya kebetulan aku tuh udah jadi OSIS dari SMP Kak. Oh. Jadi aku di SMP itu memang udah ikut organisasi intrasekolah ini, tapi dulu aku pasti menjadi anggota aja. Jadi aku anggota waktu itu, kalau di sekarang itu sekbid berapa ya? Sekbid 7. Jadi dia ngurus kayak olahraga gitu, ngurus kelas meeting. Terus di periode, jadi kebetulan juga aku waktu SMP tuh 2 periode juga. Jadi periode pertama aku masih jadi anggota, periode kedua aku alhamdulillah naik jabatan jadi ketua bidang sekbid 8 kalau sekarang itu kayak tentang sastra dan budaya. Terus karena memang sih kalau OSIS itu capek ya, cuman
aku sendiri tuh kayak menemukan apa ya, walaupun capek tapi itu seru gitu loh, kayak nagih gitu menurut aku. Bener-bener. Kayak dari pertemanannya kita bisa dapat teman banyak, terus pengalamannya juga pasti kayak nggak banyak teman-teman yang mungkin nggak join OSIS dia nggak dapet pengalaman itu, dari bikin proposal, terus LPJ, terus kita juga harus di training untuk menjadi lebih percaya diri karena kita pastinya harus tampil depan umum, belum lagi mungkin ditunjuk jadi MC itu. Terus jadi aku waktu kelas 9 itu udah bertekad, oke, kalau misalnya nanti mau masuk SMA, kalau nanti masuk SMA aku mau masuk OSIS lagi gitu kan, untuk nambah pengalaman lagi, karena pasti OSIS SMP sama OSIS SMA itu beda gitu kan. Terus pas masuk SMA karena udah bertekad untuk masuk OSIS, terus kebetulan nggak lama dari kita baru masuk SMA itu langsung dibuka pembukaan pendaftaran pengurus barunya. Aku langsung daftar dan alhamdulillah, walaupun awalnya aku masih agak pesimis karena ngelihat teman-teman lain dari kelas lain yang join OSIS tuh nggak kalah-kalah hebat gitu kan, kayak banyak banget yang pengalamannya udah banyak dari tahun-tahun dari dia sekolah SMP gitu. Karena kebetulan mungkin kalau dibandingin sama teman-teman yang lain pengalaman aku nggak sebanyak itu, tapi ternyata alhamdulillah rezekinya dapet masuk ke OSIS. Waktu itu aku mau masuk ke Sekbid 8. Terus alhamdulillahnya sama kakak-kakaknya dipercaya untuk menjadi anggota di Sekbid 8 gitu ya. Sebenarnya di selama 1 periode yang kemarin, jujur banyak banget pengalaman serunya karena aku bisa kenal sama teman-teman baru juga, nggak hanya di satu kelas, dari kelas-kelas lain, kakak kelas juga, dan bisa merasakan pengalaman OSIS yang sebelumnya aku nggak rasain waktu SMP. Karena mungkin waktu SMP itu kan kita masih COVID, jadi apa-apa masih online, kita rapat Zoom, terus pokoknya jarang ketemu lah. Sedangkan kalau di OSIS SMA ini kita kayak hampir sering banget kita kumpul di ruang OSIS, kita bahas program kerja macem-macem gitu ya. Pokoknya 1 tahun periode sebelumnya seru banget deh. Terus untuk di periode sekarang ini jujur aku jadi ketua OSIS juga nggak nyangka banget Kak, karena bukan desain aku sendiri, cuman alhamdulillahnya dipercaya sama kakak-kakak senior untuk waktu itu dicalonin jadi caketos ya, sama ada wakil saya, cuma kebetulan lagi nggak bisa hadir. Tadinya awal juga pesimis kirain saya bakal kalah, tapi ternyata alhamdulillah dapet vote-nya banyak dari orang-orang sekolah gitu. Walaupun agak takut ya Kak awalnya jalaninnya, karena menurut saya ketua OSIS itu bukan suatu tanggung jawab yang mudah gitu ya, karena ketua OSIS gitu loh, dia harus bisa nge-handle semuanya. Orang-orang kalau misalnya bukan orang-orang anak-anak OSISnya kalau ada apa-apa pasti kan minta tolongnya ke saya gitu kan. Tapi makin lama dengan kadang-kadang adanya rasa takut, tapi tetap bisa dijalanin gitu ya, semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan kita. Keren. Keren banget Pak. Beneran panjang loh. Seru, soalnya aku seneng banget kalau bisa cerita kayak gini. Berarti sebenarnya OSIS juga membuat warna baru lah di sekolah ya. Bener ya. Jadi ada pengalaman baru, teman-teman baru, bahkan mungkin ya nggak sedikit banyak orang juga yang lebih deket sama teman-teman di OSIS nih. Iya, bener banget. Gitu. Iya. Kita sering di ruang OSIS sampai malam-malam. Iya, jam 8 pun kita ngobrol. Karena kita gitu. seru banget sih Kak, kalau misalnya di OSIS itu kebetulan kalau aku sendiri sama teman-teman yang lain tuh suka banget sharing cerita gitu kan. Alhamdulillah kan kalau di 12 difasilitasi ruang OSIS ya Kak. Jadi kita Keren 12. bisa rapat di situ juga. Terus bukan hanya rapat, tapi kita bisa ngelakuin hal yang lain. Yang lain tuh maksudnya kayak ya kita bisa sharing cerita bareng, kadang-kadang setel lagu juga. Seru deh pokoknya gitu. Apalagi nih dari SMA 12 yang bisa dibanggakan? Ruang OSIS, Ruang oke. OSIS. Kita kasih tempat, apalagi nih? Kita ada lab juga kan ya. Iya. Ada lab biologi. Jadi biasa kalau kita praktik itu kita ada labnya sendiri, ada jasa sendiri juga. Jadi kita kalau misalnya mau praktik tuh
pakai jasnya juga, jadi berasa nih kayak lagi praktek Oh beneran. ini jasnya nih. Oh bukan, beda beda. lagi. Ini jas lab. Oh. Ini jas OSIS. Nah, ini khusus OSIS aja nih. Iya, benar. Ini ada di periode kamu jasnya atau dari sebelum-sebelumnya? Dari sebelum-sebelumnya udah ada. Oh. Mm-mm. Cuma kayaknya udah ganti gitu ya Turun waktu menurun. Iya, mungkin apanya ya? waktu pas angkatan siapa itu nggak kayak gini. Oh iya. Ya jadi kayak bentuknya aja yang beda Bener. gitu, bahannya yang beda. Tapi kita OSIS selalu ada jasnya sendiri sih kak. Iya, gitu. iya, keren sih jasnya sih. Apalagi ada ininya kan. Iya Tulisan name-tagnya. name-tag gitu-gitu. Saya kira awalnya dari jas sekolah, ternyata. Bukan. Oh, jas OSIS sekolah ya. kita beda lagi. Iya, Oh, ada lagi ya? Ada lagi. Oh. Ada Ada alma dua. mater sekolah. Bener. Tapi warnanya sama ya, kebetulan biru. Biru Tapi cuman Biru lebih tua. Iya. Kalau sekolah kita biru tua, ini kita biru muda. Oh, iya. Berarti di SMA 12 ini termasuk yang sekolah seru juga ya. Seru banget. Temen sih. ya. Temen-temennya Bener. alhamdulillah seru-seru banget juga Banget. kan. Guru-gurunya juga baik Banget. Wah, bohong. Terus cara ngajar guru-gurunya juga macam-macam sih kak. Oh, Tuh, iya. ada yang Kayak kemarin Bu Enda itu cara ngajarnya pakai komik gitu Pak. Oh, gitu. Iya. Gimana tuh? Jadi dia ngajarinnya jadi ada komik itu dibikin, kan kebetulan ngajar sejarah ya. Jadi beliau ini ngebuat sejarah itu dijadikan komik gitu. Jadi kalau kita belajar jadi bisa lebih masuk karena Asik ya? ya asik, karena mungkin kita kan kalau misalnya remaja itu kadang malas baca ya. Bener. Kalau misalnya textbook banget. Mm-mm. Jadi kalau misalnya di komik kan ya ada gambarnya, nggak cuma tulisan, ada ilustrasinya lah gitu. Itu beliau sendiri yang bikin. Iya sih, setahu saya sih beliau sendiri atau anak murid-muridnya yang lama gitu. Oh, iya iya iya. Terus kemarin diliput apa, Ref? Nah, ya waktu itu kebetulan beliau diundang dari Metro TV kan kebetulan. Keren ya. Iya. Keren. Maksudnya pembelajaran baru juga ya buat Mm-mm. guru-guru Iya. mengajarkan sejarah tapi pakai komik gitu. Iya bener banget. Iya iya iya. Iya. Terus ada apa lagi nih yang unik-unik di SMA Apa 12 ya? nih? Oh iya Kak, apa ya? Kalau Kalau nggak di OSIS deh. di Di OSIS. OSIS. Di apa nih? Apa ya? Banyak Banyak. susah Banyak. Banyak ya. Tapi kalau di organisasi itu kan Iya. sebenarnya yang paling sulit adalah mengelola orang-orangnya. Iya, Oh, iya. benar Bener nggak? banget. Iya Bener benar. banget. Nah, kayak misalkan kayak gini, ketua suruh kumpul tapi nggak ada yang kumpul. Ketua suruh ini tapi lama gitu nggak dikerjain, yang akhirnya telat. Nah, kamu sebagai ketua nih Sarefa, bagaimana tips and tricksnya menyiasati hal-hal tersebut gitu? Apakah sering berkoordinasi sama guru-guru sekolah? Pasti kan ada pembimbingnya juga kan? Iya, Ya, ada. benar kan? Nah, itu gimana tuh, coba cerita. Karena ini terkait kepemimpinan juga. Iya. Mungkin kalau misalnya kalau organisasi pasti nggak lepas dari hal-hal seperti itu ya. Orang-orang yang join organisasi itu terkadang mungkin nggak semuanya bisa diajak kerjasama dengan baik gitu. Cuman kalau misalnya dari orangnya sendiri emang udah agak susah Kak, itu sih kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Jadi kayak ya udah emang siasatnya dia seperti itu gitu. Ya udah kita palingan kita udah usaha nih, kita udah usaha, udah coba bounding, tapi ternyata kalau misalnya memang dia tidak bisa juga ya udah kita, yang penting dia masih bisa ngerjain tupoksinya dengan baik gitu. Kalau misalnya caranya sih Kak, kalau caranya sih aku palingan nanya-nanya dulu secara pribadi gitu loh, kayak apakah ada sesuatu kali ya yang bikin dia nggak nyaman di OSIS atau gimana gitu. Mungkin gitu aja sih Kak. Oh Palingan. iya, sih jadi teringat kata Kurohige. Ada yang tahu Kurohige nggak? Nggak tahu lagi. Wah, nggak tahu. Wah, nggak tahu ya. Nonton anime nih kebetulan. Anime juga sih itu anime One Apa Piece. Itu gimana? Dia bajak laut gitu Oh, sih. Dia iya. bilang kru bajak laut tuh nggak perlu orang-orang yang kuat, tapi perlu orang yang punya tujuan yang sama. Organisasi apapun selama orang yang punya tujuan yang sama ya pasti bisa berjalan bersamaan, walaupun niatnya mungkin beda-beda tuh masuk OSIS, niatnya beda-beda masuk organisasi, tapi kalau kita punya tujuan yang sama, insya Allah jalannya sama. Makanya setiap organisasi harus ada visi misi, teman-teman. Iya benar. Pasti kan ada kan? Iya kan? waktu gitu. Heeh. Nah, ini kan dari sekolah mungkin kita beranjak ke di luar sekolah nih, di rumah atau di tempat kalian main.
Nah kalau di rumah dari orang tua atau dari teman-teman itu seperti apa tuh apa namanya ngelihat kehidupan kalian gitu. Misalkan ya Sarifah kan ketua OSIS kayaknya agak sibuk, bahkan tadi bilangnya jam 8 malam baru pulang. Itu sih karena Kita keasikan sih kayaknya. Kan ya. ngobrol gitu ya. Dan emang sebenarnya nanti cita-cita kalian tuh apa gitu? Oh, Kayak Sarifah dulu deh, apa cita-citanya? sebenarnya kalau cita-cita tuh aku belum ada yang spesifik mau jadi apa sih Kak. Tapi kalau bicara masalah jurusan kuliah, aku tertarik banget sama ilmu komunikasi dan psikologi. Gitu. Aku kebetulan juga kan masuk ke jurusan sekolah ini yang ada mapel pendukung dari ilmu komunikasi dan juga psikologi ya. Setahu aku sosiologi itu. Jadi aku memang dari awal bukan dari awal udah ngincer, kayak udah nargetin lah gitu kan, supaya mungkin nanti aku bisa mencapai jurusan yang aku mau gitu, ilmu komunikasi atau psikologi gitu. Tapi kalau untuk cita-cita sih aku belum ada yang spesifiknya gitu. Ya kan itu sebenarnya cita-cita juga atau bukan? Iya sih, cita-cita sih, cuma mungkin lebih cita-cita ke jangka pendek kali ya. Oh, iya. Kalau jangka panjang yang benar-benar aku mau kerja jadi apa nih, aku belum ada gitu. Oh iya, wajar sih, sama sih juga dulu kayak gitu. Iya, masih labil ya, masih remaja. Iya, bahkan ketika kita udah punya keinginan jangka panjang sering realitanya berbeda. Iya gitu. benar. Gitu sih. Jadi ya jalanin aja sebenarnya. Iya benar. Ya udah, yang itu yang dikasih kita jalanin aja. Seperti ketua ini kan. Walaupun susah senang. Jalanin aja. Walaupun gak mau ya Ref. Nanti juga selesai. 5 bulan lagi sih. Selesai nanti, Ref. Nantinya masih lama ya. Nah, kalau abang gimana nih? Kalau aku juga jangka panjangnya belum kayak nge-planning banget. Cuman kalau buat jangka pendeknya aku mau ke aku juga belum tahu lagi. Tapi kayak pengennya tuh kayak pertambangan gitu, kayak ada berhubungan sama geografi gitu-gitu. Soalnya lumayan suka geografi kayak gitu-gitu deh, Kak. Oh, oke. Nah, ini Simpo kita nih. Saya dipanggilnya empuk juga loh dia. Oh, iya. Tahu sih. Kelihatan banget ya. Kelihatan ya. Betawi juga. Aduh, Mbak Im. Mbak Im juga tuh Mbak Im. Kalau aku sama sih kayak Sarifah. Maaf ya ngikutin. Tapi apa-apa. beneran belum kepikiran mau kemana, karena dulu awalnya sempat mau jadi dokter. Nah, sama Tapi lagi. kayaknya nggak nyampe deh otaknya. Jadi kayak aku udah pas SMP, pas aku udah masuk SMA, kayak nggak bisa deh, ini susah banget gitu. Jadi ya udah akhirnya aku sempat beberapa kali ganti cita-cita. Oke. Jadi guru, mau jadi guru pernah, tapi nggak jadi juga. Terus mau jadi psikolog, tapi nggak jadi juga. Terus sekarang nggak tahu mau jadi apa. Tapi pada akhirnya sama kayak Reva, aku mau ilmu komunikasi gitu, karena apa ya? Makanya seru gitu gak sih? Tertarik aja sih. Oke. Abang soalnya. Mungkin saya kalau boleh ngasih tips, boleh nggak sih ngasih tips? Boleh Boleh banget. Siapa tahu tiba-tiba jadi berubah nih, takut. Enggak, paling gampangnya itu kalau kalian mau menerapkan, misalkan oh gue kayaknya harus kuliah ini Iya. atau mau ngapain gitu, kalian harus ukur dulu kalian bisanya apa. iya. Misalkan kayak Reva nih, dia jago komunikasi atau jago bersosialisasi sama orang. Nah, kira-kira jurusan yang bisa mengasah skill dia itu di mana, atau mau loncat banget. Jadi kalau misalkan kita mau berprogres, ini saya juga dapat omongannya dari Gita Wirjawan kalau ada yang tahu. Jadi misalkan kamu kan di OSIS, sukanya misalkan sosialisasi sama orang. Nah, cari hobi yang bener-bener beda sama komunikasi. Misalkan informatika, apa robotik, coding-codingan misalnya, itu kan nggak berhubungan sama orang. Iya. Kalau kayak SDM, HRD itu kan pasti berhubungan tuh sama orang. Iya. Nah, itu masih satu linear. Jadi kalau kamu mau menerapin apa ya kira-kira tujuan yang bisa gue capai, ya kita ukur diri kita dulu, kita bisanya apa. Nah, kadang orang nggak tahu dia bisanya apa. Padahal kayak kalian di OSIS itu adalah udah sebuah kelebihan sebenarnya, Iya, dibanding teman-teman yang nggak ikut OSIS, karena kan kalian lebih sering tampil dibanding teman-teman yang nggak ikut OSIS gitu. Rasa percaya diri kalian lebih tinggi dibanding teman-teman. Nah, itu bisa jadi kekuatan kalian juga sebenarnya gitu.
Gitu sih kalau saran dari Iya. saya ya. Wah, makasih Kak sarannya. bisa kita terapin ya. Iya bener banget. Siapa tahu jadi tahu nih jadi. Kamu mau jadi apa, Ref? Belum tahu. Apa kita omongin lagi gak sih? Karena kemarin ada yang ngobrol sama saya, kamu mau jadi apa? Saya mau jadi istri aja pak. Itu ngurusin suami aja. Iya mau ngurusin suami aja katanya. Ya saya bilang boleh aja sih sebenarnya, tapi kan itu nggak perlu di planning. Iya, Otomatis. udah pasti ya kalau Iya, misalnya kalau nikah. seorang perempuan tuh gitu. Jadi ya kalau saya sih di Islam ya kita harus punya tujuan hidup apa gitu. Hal yang saya pelajari ya jangan sampai kita hidup ya udah cuma nunggu takdir dari Tuhan gitu. Kita mau kayak gimana? Harus ada Justru tujuannya. takdir itu harus kita kejar. Nah setelah terjadi, nah itu baru namanya takdir. Jadi ada namanya ikhtiar kalau dalam Islamnya kan seperti terus itu. berusaha dulu. Jadi kalau apapun keinginan kita usahakan Iya, dulu sama benar. nih. Kayak abang ada gebetan cewek. Enggak ada. Enggak ada. Masa Ada kayaknya ya. Ada. Ada nih. Ya kayak gitulah intinya gitu. Sama aja ngejar cita-cita pun seperti itu gitu. Ah, iya. Gitu teman-teman. Kebanyakan kayaknya ya saya ngasih tipsnya ya. Enggak apa deh, nggak apa-apa. Bermanfaat Kayak banget makin sih. banyak Banget makin sih, bermanfaat, makin berguna untuk kita. Gitu. Oke, nah teman-teman mungkin ini kita sampai di ujung acara nih. Mungkin sebelum kita tutup acaranya, kita minta sedikit pengetahuan lagi nih terkait SMA 12 Negeri Kota Bekasi. Nah, tadi kan kita udah bicara terkait fasilitas. Ada apa aja nih kalau ekskulnya ada apa aja nih Kak? Kita kebetulan ekskul banyak ya. Ada Ada 20. Ada 20 ekskul. Mungkin Kalau disebutin disebutin ingat nggak ya? ingat nggak ya aku 20 Ya, ingat aja, Ref. Ya ingat Nah, coba. ingat aja boleh. Ada Rato Rato Jaro. Kebetulan ketua Rato Jaro ini di sebelah sini. Ratu Jaro tuh apa nih? Saman. Saman. Tahu nggak, Kak, Saman? oke. Tari Saman yang Iya, dari iya, Aceh iya, itu. tahu. Terus kita ada TD atau traditional dance, dance tradisional, ada modern dance juga ya, yang kebetulan setahu aku modern dance tuh baru dapat piala di kemarin, kayaknya dia baru menang lomba gitu. Terus apa ya? Band, kita ada band. Olahraga juga ada futsal, basket, Bulu volley, tangkis. bulu tangkis. Oh. Terus Silat. ada silat juga, benar. Ada, kita juga ada high school yang bergerak di bidang bahasa. Ada EC English Club. Ada juga Hinode. Hinode itu Hinode. Jepang. Terus ada Kir. juga KIR, yaitu lebih ke Pick Air. science. Iya. Kalau KIR itu lebih ke science, karya ilmiah remaja ya. Benar. Kalau Pick R itu dia kayak apa ya? Konseling. Konseling gitu ya. Iya. Jadi kayak tentang psikologi kali ya. Kalau Mungkin. Pick R itu pokoknya tentang Oke. konseling gitu. Terus Oke, Mpok. ada apa sih? Apa lagi nih? Lupa. Oh, CJ. CJ Oh, itu iya. Community of Journalists. Dia Oh, jurnalis. oke. Iya. Terus Rohis, Rokris. oh ya Rohis, Rohis, Rokris. Heeh. Rohani Islam, Rohani Kristen. Terus Ada apa apa lagi? Padus. Padus. Oh ya ada Ekskul Padus nggak? juga, paduan Ekskul. suara gitu. Terus buat ekskul juga kita bisa bilang lumayan aktif sih Kak. Suka ngikutin lomba-lomba, kayak Sapan juga suka ikut lomba, dan alhamdulillahnya kita juga memberikan hasilnya gitu. Ada hasilnya dengan ada hasil lombanya gitu. Bisa juara gitu. Dan itu gua bisa dilihat dari kalau kita masuk sekolah, kalau teman-teman semua masuk sekolah 12 lewat lobby itu Banyak di banget tuh sebelah pialanya. Banget. kalau dari pintu masuk sebelah kanan itu sebelah kanan banyak piala-piala kita. Emang boleh main ke sana Kak? Boleh Boleh banget. dong. Oh, boleh. Oh iya ada Paskibra tadi. Oh iya, Iya, Paskibra. Pramuka. Pramuka. Paskibra termasuk yang PMR. Pramuka. Wah bener banyak banget sih ya. Banyak. Banyak. Ada saking banyaknya. Kayak ada yang belum ke bawah juga tuh. Ada Nggak tahu apa ya? tapi. Udah. Udah deh ya. Aduh maaf ya kalau ekskul lagi kesini. Kalau boleh main ke SMA 12, emang alamatnya di mana nih SMA 12? Di nih? Jalan I Gusti Ngurah Rai Iya. Kranji ya. Kak, dia deket Masjid Nurani. Benar. Oh. Kayaknya orang-orang tahu sih kalau kita sebut Masjid Nurani tinggal lurus aja. Nanti ada Nanti ada palang palangnya. SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Masuk gerbangnya warna apa sekarang? Masih Hitam. warna emas Hitam. ya? Masih warna hitam. Oh. Dulu emas jadi kelihatan banget, tapi sekarang warna hitam. Tapi gerbangnya gede sih Kak, jadi harusnya kelihatan di sebelah kiri. Nah kalau teman-teman dari SMP nih atau dari MTS mau daftar ke sekolah itu daftarnya kemana? Itu Apa bisa langsung datang ke sekolah? kalau itu setahu aku sih lewat kayak
website itu ya kayak ya tahun-tahun sebelumnya kalau misalnya daftar secara resmi itu pasti ada website sendiri. Terus kebetulan setahu saya ini kita udah buka SPMB yang tahap 1 terus udah daftar ulang juga ya. Udah. Sekarang lagi ongoing yang tahap 2 gitu. Wah, ternyata lengkap banget nih teman-teman yang apa yang udah dijelasin sama teman-teman dari SMA 12 yang ada di sekolahnya. Jadi untuk teman-teman yang SMP atau MTS mau masuk sekolah SMA mungkin bisa masuk Bener SMA banget. Negeri Yuk, 12 teman-teman Kota kita masuk Bekasi. dubes ketemu sama aku dan kakak-kakak. Bentar lagi MPLS nih. Bener. Kita lagi ngurus banget. Kita lagi ngurus MPLS nih Kak, kebetulan kan. Nah, kalau untuk kuliah kita bisa kuliah di Bina Insani Insani, University gitu, teman-teman. Bina Insani University, bigger, better, higher. 12 gaskan. Sahitya Paramarta. Bisa, kudu bisa, pasti bisa. Wey. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu. Makasih juga Kak. Makasih kepada Bina Insani yang udah mengundang kita. Terima kasih.